Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka rahasia huruf dalam Al-Quran. Al-Quran adalah suatu petunjuk daripada Allah terhadap orang yang bertakwa. Sesiapa saja di antara orang Islam yang bertakwa, maka wajib bagi mereka merujuk semua perkara dengan Al-Quran. Sesiapa saja yang membelakanginya, maka berdosalah mereka dan di akhirat akan dicampakkan ke dalam bakaran api neraka. Di dalam Al-Quran yang mengandungi setiap huruf, titik, dan ayat-ayat mempunyai hikmah yang sangat besar. Setiap huruf, ayat, dan titik di dalam Al-Quran ada mempunyai hikmah. Sementara seluruh isi Al-Quran itu pula mempunyai penjaganya. Sesungguhnya kami turunkan peringatan atau zikrah Al-Quran, dan sesungguhnya bagi Al-Quran itu pula ada penjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Ayat yang di atas menunjukkan bahwa Al-Quran itu ada yang menjaganya dan bukan boleh dipermain-mainkan. Berdosa besar jika kita mempersendasendakan Al-Quran tanpa menghayatinya. Tambahan lagi, jika ada yang menyatakannya sebagai sudah tidak sesuai, sesungguhnya mereka yang melakukan sedemikian adalah telah kafir, sekalipun jika ada di antara umat Islam yang terus melakukan ibadah. Al-Quran itu mengandungi huruf alif sebanyak 48.740 huruf, huruf ba sebanyak 11.420 huruf, huruf ta sebanyak 1.404 huruf, huruf ta sebanyak 190.480 huruf, huruf jim sebanyak 3.322 huruf, huruf H sebanyak 4.138 huruf, huruf Dal sebanyak 5.998 huruf, huruf Sa sebanyak 4.934 huruf, huruf Ra sebanyak 2.206 huruf, huruf C sebanyak 1.680 huruf, huruf Sin sebanyak 5.799 huruf, huruf Shin sebanyak 2.115 huruf, huruf Sod sebanyak 2.780 huruf, huruf Dot sebanyak 1.882 huruf, huruf To sebanyak 1.204 huruf, huruf Sai sebanyak 842 huruf, huruf Ain sebanyak 9.470 huruf, huruf Gain sebanyak 1.229 huruf, huruf Fa sebanyak 9.813 huruf, huruf Qaf sebanyak 8.099 huruf, huruf Kaf sebanyak 8.222 huruf, huruf Lam sebanyak 33.922 huruf, huruf Mim sebanyak 28.922 huruf, huruf Nun sebanyak 17.000 huruf, huruf Waw sebanyak 25.506 huruf, huruf H sebanyak 26.925 huruf, huruf Lam Alif sebanyak 14.707 huruf, dan huruf Ya sebanyak 25.717 huruf.
Kesemua huruf yang terkandung di dalam Al-Quran itu ialah 127.000 huruf. Jumlah ini sama dengan jarak di antara surga dengan surga yang lain, atau jarak antara langit dan bumi. Di dalam Al-Quran ada ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah sejumlah 4.780 dan ayat Madaniyah sejumlah 1.456 ayat. Jumlah semua ayat ialah 6.236 ayat yang mengandungi 114 surah, yaitu 86 surah di Mekah dan 28 surah di Madinah. Dalam banyak ayat, maka Bismillahirrahmanirrahim itulah yang nusul atau turunnya yang amat luar biasa. Ketika turun ayat ini, maka berlakulah peristiwa. Ketika Bismillahirrahmanirrahim diturunkan, awan-awan bergerak ke timur, angin-angin menjadi tenang, laut bergelora, bintang-bintang sama mendengarkan dengan pendengarannya. Setan-setan dilempar daripada langit atau al-marawai. Demikian kehebatan turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Dan tidaklah menjadi khairat, ia menjadi bacaan bagi setiap pembukaan pada setiap surah. Malah ia menjadi bacaan pada segala permulaan sebarang pekerjaan dan pergerakan kecuali pada surat At-Taubah. Ayat ini bermula pada huruf ba. Huruf ba ini tidak bermakna apa-apa jika tiada bertitik satu. Maka pada titiklah rahasia segala rahasia. Al-Quran itu hanya dapat dibaca jika ia ada mempunyai titik 1, 2, dan 3. Kemudian barulah datang huruf awal alif. Semua ini perlu diketahui, dan kami pikir ia menjadi fardu kifayah karena dengan titiklah maka lahirnya huruf dan pengetahuan ini tersangatlah ilmiah. Di dalam Al-Quran hanya ada 3 titik yang berbentuk ayat-ayat Al-Quran. Pada setiap titik huruf yang kesemuanya berjumlah 102.440 semuanya. Sementara huruf yang berjumlah 320.779 huruf. Pengkajian ini haruslah dibuat analisa dari suatu zaman yang berada pada surah Al-Insan ayat 1. Adapun zaman 1 titik disebut sebagai bikana makanu. Ayat ini menunjukkan bermula dari 1 titik ba yang menunjukkan maksud bersama aku. Ada apa yang telah ada. Apa yang telah ada, yaitu ta'yun awal. Bertanyalah kepada yang arif. Kemudian lahir ta'yun sani, yaitu 2 titik. Arah rahasia 2 titik adalah bikanu mayakunu, atau bersamaku akan ada apa saja yang akan ada. Oleh sebab itu, maka umat Islam yang ingin tahu rahasia titik mana hendaklah belajar ia ta'yun. Ta'yun awal, ta'yun sani, dan ta'yun salasa. Ada 4 ta'yun yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu dari rahasia serba 4 rahasia. Umpamanya, sat, sifat, asma dan af'al. Kemudian wujud, ilmu, nur, dan yuhud. Kemudian nuraini, air nuraini, angin nuraini, dan api nuruk adom. Kemudian wadi, wasi, mani, dan manikam. Adapun rahasia titik bah yang dikaitkan dengan alif. Pelajaran yang ke-49 kita telah huraikan peranan titik yang tersangat besar artinya kepada huruf dan ayat di dalam Al-Quran. Namun titik bukanlah huruf, akan tetapi ia adalah asal-usul kejadian huruf alif.
Hujjah yang menyatakan demikian tersangat ilmiah untuk dibincangkan, karena ia akan membawa kepada kritikal akal untuk memikirkannya. Ini bermakna kita akan mencari suatu rahasia yang sukar untuk diterjemahkan, cuma kita perlu memikirkannya secara bersama. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan kita supaya berpikir seperti memikirkan ayat Al-Insan. Manusia boleh berpikir selagi mereka boleh berpikir, dan jangan tutup pintu akal untuk berpikir. Jika kita katakan sesuatu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu tidak perlu difikirkan, sedangkan ia ada diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka sia-sialah Allah menurunkan ayat Al-Quran tersebut. Zaman sekarang, ramai manusia penuh dengan keegoan atau zaman tepuk dadah tunding jari. Berikut adapun huruf bertitik. Lazimnya huruf yang disertai titik 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut. Huruf ba di dalam Al-Quran sebanyak 11.420. Huruf ta di dalam Al-Quran sebanyak 1.404 huruf. Huruf ta di dalam Al-Quran sebanyak 10.480 huruf. Huruf jim di dalam Al-Quran sebanyak 3.322 huruf. Huruf ha di dalam Al-Quran sebanyak 2.503 huruf. Huruf C di dalam Al-Quran sebanyak 4.934 huruf. Huruf sal di dalam Al-Quran sebanyak 1.680 huruf. Huruf sin di dalam Al-Quran sebanyak 2.115 huruf. Huruf do di dalam Al-Quran sebanyak 1.882 huruf. Huruf so di dalam Al-Quran sebanyak 842 huruf. Huruf gain di dalam Al-Quran sebanyak 1.229 huruf. Huruf fa di dalam Al-Quran sebanyak 9.813 huruf. Huruf kaf di dalam Al-Quran sebanyak 8.099 huruf. Huruf nun di dalam Al-Quran sebanyak 17.000 huruf. Huruf ya di dalam Al-Quran sebanyak 25.717 huruf. Dengan jumlah huruf yang menggunakan titik ialah 102.440 huruf daripada jumlahnya 320.779 huruf kesemuanya. Ini berarti huruf yang mempunyai titik menjadi nyawa kepada Al-Quran itu sendiri. Artinya, hampir setiap perkata mempunyai huruf yang bertitik. Karena itu, kita perlu selami apakah peran titik pada asal usulnya yang pada awalnya tiada, yaitu saman kosong. Saman ini hanya zat yang maha agung saja yang ada, yaitu saman. Dia bersifat salbiyah. Sebagaimana firman Allah, bukankah telah berlaku kepada manusia suatu zaman dari masa yang beredar sedang ia masih belum lagi wujud, suatu zaman yang tidak dapat disebut-sebut. Quran Surat Al-Insan ayat 1. Ayat tersebut menunjukkan telah berlalu di suatu zaman yang kita tidak tahu bila. Zaman itu manusia zahir dan batin masih belum lagi wujud dan tidak tahu abad bila ataupun tiada abad. Yang wujud ketika itu hanya zatnya saja. Demikian pandangan al-ulama sofi. Ulama fakuha tiada membuat kajian karena dia fikirkan buang masa. Namun Syekh Qutb ada membuat pandangan bahwa zaman tersebut rohani belum lagi dijadikan oleh Tuhan ataupun Nur Muhammad belum lagi wujud, atau zaman tersebut adalah zaman yang disebut sebagai la ta'yun atau zaman yang tiada kenyataan. Artinya adalah pada zaman tersebut kita tidak dapat berbuat apa-apa kenyataan. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenali, lalu aku ciptakan makhluk agar mereka mengenaliku." Zaman ini dikenal sebagai zaman ta'yun awal atau kenyataan yang pertama.
yang mana saman ini adalah saman awal makhluk hendak dijadikan oleh Allah supaya makhluk yang dijadikannya itu mengenalinya. Saman ini sudah boleh difikirkan awal ilmu yang boleh kita buat kenyataan, yaitu saman keagungan sifat Tuhan. Dan saman ini juga baru kita mengetahui bahwa Tuhan itu rupanya berbeda dengan makhluk yang mana dia bersifat salbiyah, yaitu saman. Bikana makana, maksudnya adalah bersamaku ada apa yang telah ada, apa yang telah ada. Nur Allah nur atau nurullah, kemudian diikuti dengan bikanu mayakunu. Maksudnya adalah bersamaku akan ada apa saja yang ada. Apakah yang akan ada? Apakah yang akan ada? Awal kejadian atau hakikatul Muhammadiyah yang berasal dari anasir wujud, ilmu, nur dan syuhud, yakni asal wujud daripada zat, asal ilmu daripada sifat, asal nur daripada asma, dan asal suhud daripada af'al, yaitu daripada Allah. Saman ini adalah saman dua titik atau ta'yun sani. Kemudian barulah dilengkapi Allah dengan kenyataan yang ketiga selepas latayun, yaitu saman tiga titik atau ta'yun salasa, yaitu saman fawujudul awalimi bi. Maksudnya adalah sekalian alam ini adalah denganku. Semua hal keilmuan ini wajib digurui. Tambahan lagi ilmu yang berkaitan dengan rahasia titik ba dengan alif kemudian apa sikirnya? Al-Quran di dalam diri manusia. Di dalam Al-Quran ada dua ayat yang jelas menyebut bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam diri manusia dengan menggunakan istilah hati. Ayat dari surat Al-Baqarah 97 menerangkan bahwa sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ia karena Jibril menurunkan Al-Quran di dalam hatimu dengan izin Tuhan. Ayat yang kedua adalah dari surat Al-Qiyamah ayat 17 yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu atau di dalam dadamu dengan menetapkan bacaannya. Jika kita teliti ayat Al-Quran tersebut, maka ingatlah kita kepada pembelajaran yang sebelumnya yang menceritakan kisah Al-Quran yang berbentuk dari titik kepada huruf dan seterusnya kepada ayat yang berjumlah 6.236 ayat. Setelah kita memahami Al-Quran tersebut dari titik kepada huruf dan seterusnya menjadi ayat-ayat yang membawa maksud yang berbagi-bagi sebagai panduan hidup manusia, maka saat ini kami membawa saudara-saudaraku kepada perumpamaan Al-Quran tersebut yang dimasukkan oleh Allah pula di dalam diri manusia. Demikian sahabat rahasia huruf dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.